dengan rintik-rintik memperoleh tawaran menarik mengenai pembahasan malam ini. Sebenarnya bicara dari tiap malam kita nongkrong di sini untuk membahas apapun yang terjadi. Cuman untuk malam ini khusus ya, ini agak menarik karena temanya mengenai rasa. Nah, senyampang ada Pak Lukman, kita akan membahas rasa itu dari sudut Pak Lukman dulu. Untuk itu saya persilakan Pak Lukman, monggo. Terima kasih Pak Didin. Sebelumnya saya agak pesimis untuk menjelaskan secara reflektif maupun atau dalam kaidah-kaidah ilmiah untuk menjelaskan permasalahan rasa atau dalam bahasa Jawa ini bisa atau disepadatkan dengan rasa itu. Ketika dibahasakan itu akan tidak akan bisa mewakili semua buah pikir atau semua apa yang dimaksud atau yang sebenarnya didefinisikan sebagai rasa. Karena yang disebut atau dimaksud dengan rasa itu sendiri sangat bersifat batiniah. Artinya kita membicarakan hal-hal yang kadang-kadang bahasa itu tidak bisa merangkum seluruhnya. Tapi ketika kita berusaha untuk menjelaskan atau setidaknya mendekati pemahaman rasa ini sendiri, sebenarnya bisa kita mulai dari penjelasan-penjelasan yang ada dalam teks-teks kuno, misalkan teks-teks yang ada di Jawa atau teks-teks di kaidah wacana-wacana ketimuran. Artinya bangsa timur ini sudah lebih atau mungkin sudah lebih komprehensif dalam membicarakan aspek rasa ketimbang rasio. Bukan dalam arti rasa itu tidak bisa dirasionalisasikan, tapi rasa itu memang tidak bisa mewakili seluruhnya. Sebelum ke situ Pak Lukman, barangkali gini, untuk teman-teman sekalian ya, bahwa peradaban ini biyen lak ono sing bangun, lak ya dibentuk, mulai dari purba lalu dibangun terusnya sampai akhirnya mengalami puncak atau mungkin sementara dianggap mengalami puncak. Nah, menurut Pak Lukman ini apa ada bedanya peradaban yang dibangun dari atau dibasiskan pada rasionalitas dengan peradaban yang dibasiskan pada wilayah rasa? Monggo Pak Lukman, barangkali ada pandangan yang... Kalau bisa kita melihat tipologi pengetahuan manusia itu kan kasarnya bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah rasio, kedua pengalaman empiris, yang ketiga itu adalah intuisi. Nah, untuk membicarakan atau berbicara tentang rasa ini sebenarnya jauh lebih familiar atau jauh lebih mirip. Itu rasa itu sebenarnya adalah kaidah-kaidah intuitif, artinya berkaitan dengan batin. Nah, bahasa dalam hal ini karena kita berbicara masalah komunikasi antara satu dengan yang lain, itu sebenarnya memiliki konsekuensi. Artinya ketika kita berbicara itu selalu mengundang atau mengandung konsekuensi. Saya berbicara tentang Solihin, itu pasti mengundang respon atau mengundang komentar atau konsekuensi apapun. Bisa jadi menyinggung, bisa jadi menyakiti, atau mengundang respon baik. Itu juga dengan diam pun juga memiliki konsekuensi. Artinya orang yang diam terus menerus itu pun juga mengundang konsekuensi
membicarakan masalah rasa itu bisa dibagi dalam kaidah yang jauh lebih dalam dari sekedar rasio. Dalam hal ini adalah suprarasional. Di sini adalah intuisi itu sendiri. Jadi saya menilai Pak Didin ini tidak bisa lewat bahasanya saja, tapi juga lewat perilaku. Jadi di situ ada merasa. Jadi bahasa itu selain memiliki rasa, artinya rasa bahasa, itu juga memiliki rasa terhadap rasa. Kira-kira gimana? Ya, maksud saya begini, peradaban Eropa yang dibangun dengan rasionalitasnya hari ini melahirkan ilmu pengetahuan, sains. Lalu produknya adalah teknologi. Sains dan teknologi ini berimbas pada tatanan-tatanan atau sistem kemasyarakatan orang-orang di belahan barat sana yang kita tahu karakternya seperti itu. Nah, di sisi yang lain, di timur ini termasuk Jawa dan Indonesia ini, di mana dijelaskan Pak Lukman tadi, rasa itu lebih mengedepan ketimbang wilayah rasio. Sehingga nek wong Jawa kae rasa iku ana rasane raga, ana rasane pikir, ana rasane rasa dan sebagainya ya. Nah, ketika rasa ini menjadi pedoman di dalam lagu, terutama dalam relationship dengan sak podo-podo atau sesamanya itu, nah ini lalu membentuk tatanan sosial, sehingga peradaban Jawa itu dikenal istilah teko seliro, dikenal istilah gotong royong, dikenal istilah ngalah, dikenal istilah bebrayan dan sebagainya. Yang ini tidak dimiliki oleh sebelah barat. Artinya, bolehkah Pak Lukman saya membuat hipotesis bahwa wong Jawa iso apike kaya ngene iki, tatanan-tatanan sosial ini, apa gara-gara mergo seluruh lakunya itu dibasiskan pada wilayah rasa mau. Sementara yang barat isok maskulin, lalu kejem, nindas, apa karena Ekspansi. dibasiskan pada rasio apa piye menurut saya gitu Pak. Barangkali iso dijelentrehne. Ya, kalau melihat karakteristik ya, memang rasio itu identik atau mungkin bisa disepahamkan dengan artinya itu tadi kekerasan atau artinya rasio itu kan sifatnya eksplanatif, artinya selama itu memiliki reason yang masuk akal, logis, ya, itulah yang dinamakan sebagai rasio. Tapi rasa atau intuisi itu kadang-kadang tidak bisa. Artinya di situ ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara masuk akal, tapi itu ada. Artinya bagaimana seseorang menjalin hubungan percintaan antara satu dengan yang lain, itu kadang-kadang tidak bisa diwakili seluruhnya melalui reason, tapi justru rasa itulah yang bermain. Nanti artinya jika rasa itu dipahami sebagai bahasa, saya kira itu sangat berkaitan dengan basis dari Derrida. Artinya bahwa diam pun itu juga memiliki konsekuensi. Artinya saya mungkin menyukai perempuan, tapi saya tidak mengatakannya, saya hanya menggunakan rasa di situ. Tapi dia pun ya mempunyai feedback serupa. Artinya mungkin kita tidak bisa menjelaskan melalui reason, artinya kita menuliskan surat cinta seperti itu dengan sastra yang tidak memiliki landasan rasional mungkin. Nah, disitulah intuisi bermain atau rasa itu sendiri. Nah, bangsa Timur saat ini atau dulu memang bisa jadi
seperti hanya dikatakan kaprah, bahwa sebenarnya orang-orang barat pun sudah mulai insaf atau tertarik dengan apa yang sudah dimulai oleh orang timur itu sendiri, bahwa seluruhnya itu sangat tidak terwakili, pengetahuan manusia itu sangat tidak terwakili bila dilandasi oleh yang dikatakan itu rasio, reason. Ada hal-hal yang harus didekati memang melalui itu tadi, tipologi yang sangat itu. Jadi kira-kira gimana kalau mungkin sharing-sharing teman-teman Ini gimana? berarti Pak Lukman ya. Mungkin barangkali teman-teman masih mengalami penyesuaian dulu, menyamakan frekuensi, karena ini merupakan hal yang sebenarnya juga pelik, susah dijelaskan karena memang temanya adalah rasa. Kalau boleh saya lebih mengurai lagi ya, bahwa di wilayah rasa ini ternyata masyarakat timur di dalam mengelola rasa itu lebih mumpuni, lebih menguasai ketimbang masyarakat barat. Orang barat itu, ini contoh, orang barat itu lek pas nompo ke sesuatu yang menguntungkan, dia akan mengungkapkan perasaannya ini dengan vulgar dan apa adanya. Jadi mengungkapkan rasa dengan cara melupakan rasanya orang lain. Misalnya kemenangan, menang sepak bola, gegap gempita diluapkan. Dia tidak merasakan bagaimana perasaan lawan yang dikalahkan. Lorati opo ora iki ora dipikir, ora dirasakne. Sing penting aku meluapkan perasaan. Artinya orang barat yang terbiasa bermain di wilayah rasio itu ternyata tidak piawai di dalam mengelola rasa. Berbeda halnya dengan orang timur. Orang timur sangat pinter memanajemen rasa ini, sehingga bahkan ada hal-hal tertentu yang tidak diungkapkan. Bukan saja dia mengekang luapan perasaan, tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak boleh, bahkan haram untuk diluapkan. Sehingga ini kita bisa lihat, bisa kita amati mengapa gending Jawa yang pentatonis itu hanya ada nada do, re, mi, langsung sol, la. Tidak ada si, tidak ada fa. Artinya nada fa dengan nada si ini sengaja diambil. Nada ini kan wakil rasa, penyaluran rasa lewat bebunyian nada. Ada dua nada yang sengaja oleh orang Jawa diambil karena rasa khusus untuk dua nada ini misteri gaib, sehingga wadi, sehingga tidak sembarang orang boleh melihat atau menerima rasa ini. Pun demikian dengan yang lain. Orang Jawa Nusantara juga punya kepiawaian di dalam mengelola rasa itu bila berhadapan dengan orang lain yang juga perasaan yang juga mesti diperhitungkan apakah itu akan menyakiti atau tidak. Sehingga kalau boleh saya ngutip lagi Pak Lukman, Fritjof Capra tadi, mengapa Barat justru menginsafi kekeliruannya, di mana bangunan peradaban yang dibangun dengan rasionalitas berusaha menoleh ke timur, di mana orang timur sendiri hari ini justru ingin ke arah barat. Anake wong-wong kae padha disekolahne supaya dadi wong barat, supaya rasional, supaya logis, supaya wis ora nderasa. Sementara orang barat dhewe malah pengen dadi wong timur, karena orang barat menginsafi ternyata di timur lah letak keseimbangan yin yang itu, bahwa kosmis ini bisa berjalan dengan harmoni apabila ada keseimbangan. Nah, orang timur yang memiliki itu, yang mewarisi itu, malah ingin meninggalkan cara hidup yang harmoni, berusaha ingin seperti orang barat.
di titik ini sebenarnya kita mengalami persimpangan yang memprihatinkan, dan kalau boleh kita harus bersedih berduka. Apa wong timur kok harus ke barat? Sementara yang barat saja sudah insaf bahwa dia keliru jalannya, dia akan ke timur. Lah kok kita malah menggiring menjerumuskan anak-anak kita ke arah barat? Kita harus bersedih di sini, berduka. Saya melanjutkan Pak Lukman karena Pak Lukman menyitir Fricop Kapra gitu. Ya. Monggo, piye. Monggo nih. Ya. Nah, ya Mas Jan. Gimana Mas Fajar? Jadi mau pendapat. Apa? Ajeng dulu. Nah, enggak Kira-kira apa yang bisa diwakilkan? Sebenarnya apa yang sebenarnya ada di balik being, di balik sastra? Anda kan selaku seorang sastrawan. Sastrawan mati di sastrawan. Saya cuma pengamat Iya. pengamat sastra. Ya wes Jar, ada tanggapan Jar. Di TikTok. Atau gini simpelnya buat supaya teman-teman rada cetha meneh ya. Saya ingin mengatakan begini. Barat itu sifatnya penaklukan. Jadi sains, ilmu pengetahuan beserta produknya yang namanya teknologi itu punya sifat penaklukan. Jadi alam ini ekspansi. dianggap gede balik iso ditaklukkan saja. Sementara orang-orang timur menggunakan rasa lebih bersifat selaras. Yang satu penaklukan, yang satunya keselarasan. Nah, sapa sing selamat iki? Ya tentu saja yang keselarasan. Wong timur iki keselarasan. Maksudku ya ayolah balik nang timur meneh, aja kebablasan nang barat. Ayo kita gunakan keselarasan. Bahwa hari ini kita kadung terlanjur terjerumus di schooling yang notabene barat ini dalam rangka ijazah, dalam rangka pemenuhan kebahagiaan orang tua, dalam rangka gaya hidup. Gak apa-apa lah kita tetap schooling, tetap sekolah, tetapi harus tetap ada kesadaran kita ini orang timur dan harus seperti orang timur, karena kodratnya orang timur adalah tetap timur. Ora iso disulap dadi wong barat. Wis ngono lho rek. Ayo piye. Lah itu Pak, kalau saya tanya Pak Didin taunya orang barat mulai menginsafi menoleh ke timur itu dari mana taunya? Ya, ada banyak fenomena Mbak. Nah, itu. Jadi ada banyak orang-orang barat itu yang dulunya ateis, sekarang sudah mulai ikut aliran, ikut keyakinan, ikut agama. Itu sudah banyak. Ini menjadi gejala atau fenomena. Saya katakan sains itu ateis karena begini. Dia baru disebut sains apabila unsur-unsurnya logis, empiris, rasional, sistematis. Sesuatu yang tidak empiris, sesuatu yang tidak dijelaskan dengan logika atau tidak logis ditolak. Tuhan contohnya. Tegese sains niku wis nolak Tuhan. Apa arane ini enggak ateis ngono? Lah ngono kok sampean sembah-sembah saiki. Kita ini kan memberhalakan sains hari ini. Lalu menolak yang kita tahu, sains sendiri menolak Tuhan. Nah, di barat saja iki sudah mulai menginsafi dirinya bahwa ora iso iki diterusno ngene. Nek sampai iki diteruskan, maka sains dan teknologi sama dengan menggali liang kuburnya sendiri menuju ke arah kepunahan spesies manusia di muka bumi ini. Ozon bocor, suhu naik, kutub mencair, wis gak karu-karuan, ndak Iklim gak menentu. polutan di mana-mana. Ujungnya mesti punahnya spesies manusia. Nah, sementara di timur tidak seperti itu. Dia tetap bertuhan. Justru karena ketakutan pada Tuhan dan kecintaan pada Tuhan, orang timur ini harus selaras dengan yang sesama makhluk yang sudah diciptakan oleh Tuhan itu. Tanda-tanda bahwa orang barat menginsafi menoleh ke timur adalah masterpiece dari Fricop Capra seperti yang disetir Pak Lukman tadi. Fricop Capra menulis
point of return. Jadi titik balik peradaban. Itu masterpiece-nya Barat. Apa itu ikon bahwa Barat insaf hari ini. Barat telah menangisi apa yang sudah ditemukan. Barat hari ini menangisi temuan-temuannya. Lah kok kita keblinger malah pengen dadi wong Barat. Iki piye? Sedih, menyedihkan. Harus sedih kita, harus duka. Biasa. Berarti gini Pak, apa namanya, kalau sudah tahu seperti itu, berarti dari pengetahuan yang kita dapat dari Barat itu kita gunakan untuk menyelaraskan yang tradisinya kita orang Timur ini. Jadi kita tetap ya mau nggak mau kita belajar. Jadi karena dari sudah peradaban dari Barat ini kan sudah lama sekali, sudah mancep lah berarti kayak gitu. Kita tetap belajar sains, pengetahuan dan sebagainya, tapi itu alatnya kita untuk menyelaraskan. Jadi kita memang harus sadar, kita ya belajar sains, pengetahuan, tapi digunakan untuk menyelaraskan. Nuwun sewu tak pedot Itu. nang kono. Nggih. Saya putus di situ. Iya. Bahwa schooling yang sebenarnya adalah milik Barat ini, Heeh. dia bukan hanya menghasilkan sains itu sendiri, juga bukan hanya menghasilkan teknologi, tapi yang paling membahayakan adalah transformasi nilai-nilai. Di dalam schooling itu ada nilai-nilai yang mau diekspor kemana-mana, dicangkokkan terutama ke kita ya. Nah nilai-nilainya apa? Nilai-nilai tadi tuh uang itu kudu rasional, nek ora rasional kowe dudu wong wedhus. Uang itu kudu sistematis supaya enak nelisike, supaya runtut. Padahal urip kan ora kudu runtut to. Ayo to. Nah, uang kudu empiris. Nah, nek harus empiris kan kudu kena dijemok, kena dirasa, kena diambu, kena didilat. Lah lek sing ngomong malaikat, pangeran ora iso didilat. Nah, nilai-nilai semacam inilah yang membahayakan. Iki yang grand nilai, belum yang nilai yang sifatnya kecil-kecil. Atos kerja, disiplin waktu. Iki model apa? Lho, mbok pikir yang pengendali waktu iki awak dhewe ta? Orang harus disiplin waktu. Jam 7 tet harus nyampe sekolah. Gara-gara nuruti disiplin waktu, tet jam 7 harus di sekolah, kecelakaan di mana-mana. Bapak Ibu menjadi kurban-kurban, gak iso sholat duha. Mergo ngeterno tete jam 7 mau. Terus buruh diseneni bose. Nah, satu. Etos kerja sama. Saya ngomong, orang itu bekerja itu dalam rangka mengabdikan dirinya pada alam. Sejauh cukup memenuhi kebutuhan konsumsi dirinya wis. Tetapi begitu ngomong etos kerja, rujukannya adalah etika Protestan, itu mulai hancurnya. Karena etos kerja di dalamnya terkandung nilai semangat menumpuk modal, semangat menumpuk kekayaan. Ini bahaya. Nah, inilah yang ditolak oleh Timur. Sehingga begini Mbak, yang saya maksud, tetap sekolah, ijazah saja, tetap sekolah, nyenengne wong tua tok, tetap sekolah, gaya hidup saja. Neng ojo ora usah digubris iku nilai-nilainya, lupakan teori-teorinya. Dah. Begitu lulus jeret wis lupakan teorinya, nilainya ndak usah digubris, Anda harus balik noleh ke timur. Wong barat noleh timur, dhewe malah kongon noleh nang barat. Tengengen kok. Ada dhewe iki kudu saiki wis balik. Ya, sebenarnya Timuran. menarik banget ya, karena Timur itu sebenarnya kalau minjam bahasanya Pak ini kan keblinger saat dewasa ini, karena sebenarnya secara epistemologis, artinya proses mendapatkan atau proses pengolahannya itu sebenarnya sudah sangat detail. Dalam hal ini orang Timur itu memiliki satu metode dalam pengolahan rasa itu tadi. Jadi yang dimaksud dengan rasa itu tadi, itu pun ada cara pengolahannya, artinya mengelola rasa. Karena rasa ini bukan tanpa residu,
artinya di sini juga rasa itu memiliki, karena dia sifatnya sangat sangat apa ya, limitless. Jadi rasa itu kan ada mungkin rasa yang negatif, ngerasani seperti itu, ada juga rasa positif, mengapresiasi dengan yang lain, nyumanggake, terus kemudian berterima kasih, gratitude, seperti itu. Nah, artinya rasa pun juga ada dimensi-dimensi. Nah, timur itu sebenarnya sudah pada taraf pengelolaannya. Artinya di sini sudah berada di dalam kaidah epistemologis. Seperti itu. Tapi karena kita ini sudah tercerabut, artinya kita sudah mulai melupakan kebarat-baratan tanpa memfilter seluruhnya, karena sifat dari kebudayaan dan peradaban ini liquid. Nah, liquid dan artinya mengalir seperti itu, yang timur menjadi barat dan barat menjadi timur, tanpa adanya filter-filter itu tadi, akhirnya terjadilah itu tadi, kerancuan, kemudian kerusakan atau tidak. Jadi yang harus menjadi refleksi kita pada saat ini adalah kita mempertanyakan pada diri kita sendiri, sejatinya kita ini berasal dari mana. Persoalan sangkan paran ya, kita itu seharusnya kita kembalikan kepada diri kita, karena kita jadi dirinya mau bagaimana juga karena adalah orang timur, kendati menggunakan nilai-nilai kebaratan. Artinya karena kita tidak bisa menolak globalisasi, ada pengecualian di sini. Kita harus berusaha kembali kepada jati diri sebagai orang timur, karena di timur banyak sekali kearifan lokal atau kekayaan yang sudah kita lupakan, masuk dalam hal pengolahan rasa itu sendiri. Pengolahan rasa itu seperti apa, itu sebenarnya sudah sangat komprehensif dijelaskan oleh orang-orang sepuh yang sudah mendahului kita, yang sudah hidup lebih dulu daripada kita. Artinya seperti itu. Terbukti sekarang itu banyak orang barat itu yang malah lebih banyak orang barat yang belajar tai chi. Terus ada di Amerika itu jurusan Ayurveda. Ayurveda itu kan adalah pengobatan khas India Timur. Tapi orang Barat yang sekarang itu justru meneliti. Artinya di sini apa? Ketertarikan orang Barat yang sangat serius dan mendalam terhadap kaidah atau kekayaan yang dimiliki oleh orang Timur itu sebenarnya sudah mulai disadari. Tetapi kita malah justru melupakan. Sekarang Ayurveda itu kan kayak membuat jamu. Karena banyak generasi muda kita yang tidak bisa membuat jamu. Padahal orang zaman dulu kalau sakit itu tidak langsung mengkonsumsi obat kimiawi atau yang sangat rentan terhadap residu atau memiliki konsekuensi yang jauh lebih radikal gitu, ketimbang yang bersifat herbal. Artinya seperti itu. Berarti kan kita sebenarnya sudah memiliki epistemologi yang sebenarnya sudah sangat, cuman kita melupakan